Itu kan kenapa jadi tegang begini? Mungkin karena pertama kali. Tadi kan kita ngobrol masalah gak ada pertemanan lebih banyak ceweknya, terus ceweknya banyak, terus satu cowok tuh nggak pernah ada, kecuali cowoknya bencong. Lah Mas Budi bencong apa enggak? Enggak. Kenapa kok bilang enggak? Roso. Kalau roso berarti kita perkosa. Kan nggak mungkin kita mau perkosa bencong. Lah iya nggak sih? Benar. Kalau laki-laki, kalau kamu menunjukkan ke laki-laki mau kita perkosa, karena kita lebih banyak. Gimana Mas? Damkar. Tapi dia takut, Mbak. Jadi dia golongan apa nih? Gimana sih? Tapi dia nggak berani. Enggak, memang kalau laki-laki udah di banyak perempuan pada takut. Oh gitu. Pada takut dia, jadi nggak ketemu. Tapi kalau pertemanan lakinya lebih banyak, itu pasti perempuannya satu. Dan nggak harus tomboy sih. Tapi kebanyakan tomboy. Nah kalau 2 orang nggak mungkin. Cari deh. Perempuannya yang 2 orang. Iya. Kalau perempuannya banyak, terus cowoknya 1. Cowoknya? Hah? Terus apa itu bencong? Apa itu berani? Rata-rata. Kebanyakan. Mayoritas. Tapi nggak semuanya. Enggak. Kamu tuh punya teman akrab nggak sih, Mas? Teman akrab, nggak ada, Pak. Teman yang buat curhat-curhat gitu tuh. Aku kan Mbak Deti. Dan ke Retno. Kamu ke siapa? Aku nggak ada. Kok sedih banget sih hidup lo? Iya. Tapi kan Mas Budi banyak temennya. Banyak Saya teman. di pariwisata ya banyak teman. Cuman kalau buat yang lebih pribadi nggak ada. Nggak pernah cerita yang Enggak. pribadi. Paling ke Retno. Mas, kamu kalau bapak kok cerita saya nggak cerita gitu. Iya. Kalau memang fatal aku cerita, tapi nggak fatal enggak. Fatal Berarti tuh apa? dia Ya kalau punya itu benar berarti. kalau Enggak, punya fatal itu kayak apa? kalau punya benda yang hilang apa tuh aku cerita. Benda yang hilang? Iya. Kenapa sih? Mbak, aku kehilangan sesuatu, Mbak gitu. Baru aku cerita ke Retno. Nggak pernah Mas Budi kehilangan lah gitu Mbak. Tapi Apa? Kehilangan apa? ya itu ininya Mas Budi ya mau Iya. mau diceritakan atau enggak itu terserah Mas Budi. Barang? Iya. Barang ya, materi lah, Masalah materi. HP? Materi lah pokoknya. Jadi yang pertama kali di ini Mas Budi tuh yang ditelepon aku. Iya. Itu barang di luar kayak HP gitu kan? Ya, Iya. intinya berharga lah gitu. Harga. Materi Dan lah materi. keluarga saya pribadi pun nggak tahu. Nggak tahu. Oh. Sempat pada Retno, Mas, ya, kamu kalau masalah banyak cerita, iya Pak, karena ini masalahnya nggak begitu seheboh ini, jadi nggak cerita. Tapi kalau benar-benar menyakitkan, aku cerita. Iya, jadi Mbak karena Retno. pas sampai pada akhirnya Mas Budi ini diem gitu loh, Mbak. Di Mas Budi kan biasanya aktif gitu ya. Di status kayak di apa, di WA itu. Karena satu hari sampai temennya tuh nyariin ke saya, Mbak. Jadi Mas Budi kemana ya kok di Kok nggak ada? WA nggak direspon gitu. Oh, bukan hanya dilihat status. Pokoknya di WA katanya nggak direspon gitu kata temennya, nyarinya ke saya, Mbak. Terus? Oh nggak kurang tahu ya Mbak gitu. Nanti saya tanyakan dulu. Mbak, cewek. Kan teman pariwisatanya Mas Budi Kan banyak. banyak, Mbak, teman wisata, Nah, Mbak. akhirnya aku nanya ke Mas Budi, Mas kamu kemana? Bang, asih, Kok Bang. sampai Asik, asik, Kayaknya di situ lo ada asik Bang. kipas deh. Kipas kok Bang. sampai ini nanya ke aku Mas, kamu kemana? Kamu ada masalah apa? Cerita kan kamu biasanya cerita gitu Mbak. Akhirnya ya itu tadi kata Mas Budi. Ya udah Mbak, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang masalah yang serius, aku nggak mungkin cerita. Gitu. Dan serius itu menurut Mas Budi kehilangan barang itu. Mungkin itu Iya. salah satu masalah seriusnya Mas Budi waktu kehilangan itu. Kalau nggak begitu serius, mungkin saya Kipas. lihatnya nggak terlalu. Ini memang di Kipas, di Bang. meja nih lo. Kipasnya. Saya kepanasan Bang. Kipas Bang. Tapi kamu lah nggak pernah punya teman cewek ya Mas? Nggak ada, Bang. Teman iya. Teman dekat nggak ada, Kak. Kalau teman cewek yang Kayak kita nih. ya, banyak. Oh, tapi tidak sampai sebatas ngomong yang sampai curhat apa hati, ya? masalah hati. Enggak. Paling kalau punya masalah gini. Lu kalau lagi jatuh cinta, lagi patah hati ngomongnya sama siapa? apa? Kamu kalau lagi jatuh cinta. Kasihan. Bang. Kenapa sih kamu tidak biasa podcast ya? Tenang, ini belum tentu aku posting. Iya, kita jangan ngobrol posting. aja biar Jangan menjadi posting, jejak Bang. digital, ya kan? Tadi kan kita, aduh momen itu tuh pas banget tuh. Iya, Nih, lagi ngobrol. nyanyi nih enaknya di mana? Di mulut. Itu udah aku pikir tau gak sih buat aku?
Tapi bener Mbak, sesuatu tuh yang bikin enak tuh bukan dari suaranya, tapi dari mulutnya. Kok bisa? Masa? Iya. Bentuk mulut? Iya. Bentuk mulut apa cara ngomong? Gininya. Gininya tuh apa? Bibirnya. Bibirnya. Gininya. Bibirnya ya. Kebin. Tadi nyanyi apa? Aku haus nih. Kalau haus minum. Kipas. Bukan kipas. Tapi emang kamu Pokoknya selama aku ada di NK nih, kalau punya masalah, kalau nggak terlalu fatal, saya nggak pernah cerita. Oh. Tapi kalau udah fatal, pasti aku gitu ya. Kamu ngomong sama Retno, pamit nggak sih sama Lukman? Apa? Iya. Pamit. Aku mau curhat sama Mbak Retno gitu. Iya. Kamu curhat nggak sih sama Lukman? Cuman bang, nitip juga ya. Enggak ya? Bang, nitip Nanti bang. pada akhirnya biasanya aku yang menyampaikan ke abang. Ah. Mas Budi barusan ini nih begini-begini gitu. Tapi kan soalnya begini Pak, etikanya laki-laki kan- itu tidak bercerita kalau hitung diri Pak. Ya, berarti lagi banget ya kayak Mas Budi. ya tapi memang Dia loh mau bercerita. aku pernah nge-push ya yang laki-laki itu tuh yang waktu petinju dia punya temen akrab banget terus dia gak cerita tiba-tiba harus bunuh diri gitu. Iya kan kayak gitu loh laki-laki. Iya. Kamu sempat gak sih dulu mau bunuh diri, Mas? Ya, pernah Pak. Pernah? Karena Berapa? Di umur 18 17. masih Kenapa? Waktu itu ikut tesan tuh Pak, udah feeling udah lulus, tapi di papan nama tuh nggak masuk Pak. tes apa Mas mas? siapa sih PNS? Bukan, kayak kuliah itu Pak, perawat. Oh perawat. Merasa diterima tapi kok nggak lolos gitu. Oh, tuh yang mau masuk kuliah. Iya. Nah, Jadi aku tuh kayak frustasi, ambil motor ngebut Pak. Jadi ngebutnya aku tuh udah nggak ada pikiran terus tabrakan lo? tabrak Pak. Ih, mas Serius, segitunya. serius. Tabrakannya sampai gimana? Ya hancur Pak motornya Pak. Ih, najis. Beneran? Beneran. Allah. Kamunya gimana, Mas? Yuk Pak, ke sini nih. Allah. Udah jalan aku selama 4 bulan. Allah. Wah. Karena Dek, gimana Mas? Terima nggak? Yang sabar Dek, kamu nggak lulus, langsung lolos. Sudah. Oh, berarti kamu waktu itu tuh ngarep banget. Ngarep banget. Nggak banget. Karena dari Jadinya hidupan kecewa. orang tua tuh harus masuk dari. Oh ada tuntutan juga. Jadi saya ngerasa tuh Pak, apa ya kayak kok bisa nggak lulus sih? Kok bisa nggak lulus gitu kan? Akhirnya saya ambil motor. Karena Mas Budi ini bungsu, Mbak. Ah, masa sih? Mas Budi ini bungsu. Bungsu. Aku juga gitu. Aku juga bungsu. Terus lu pernah sampai anggaplah kecewa atau patah hati Kecewa sampai segitunya waktu kayak Mas Budi? itu, ya mungkin dari usia juga ya, karena waktu usia SMA lulus SMA itu kan masih kita Labil ya. gitu ya. Terus aku kan sukanya seni ya kalau dulu. Suka seni, aku mau kuliah di jurusan seni, mau kuliah di Surabaya gitu kan. Waktu itu aku kan nari, suka nari gitu. Mau kuliah intinya ambil jurusan seni, tidak boleh lah sama Abah karena dari Abah kan perawat, jadi terus Emas itu bagian gizi gitu. Jadi intinya kesehatan, di keluarga tuh banyak yang kesehatan. Harus di kesehatan. Kalau nggak di perawat ya bidan. Awalnya aku daftar perawat. Terus perawat waktu itu kenapa ya? Aku lupa kok. Akhirnya ke bidan. Tinggiku nggak cukup deh kayaknya. Kalau perawat tuh satu. Tinggi nggak cukup, akhirnya 55. ya udah bidan aja. Oh 160 perawat. Bidan itu pun di Pamekasan gitu. Aku kan maunya tuh kuliahnya di luar gitu ya. Aku pengen ngerasain yang kayak ngekos gitu-gitu loh, Mbak. Tapi nggak dibolehin ya, balik lagi karena anak bungsu perempuan gitu. Jadi Terus kamu aku kuliah di Pamekasan. Enggak, maksudnya enggak mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu kayak Mas Budi juga, maksudnya kayak Enggak bisa kontrol emosi. enggak sampai begitu sih. Mungkin karena perempuan juga ya. Maksudnya ada beda gender juga. Ya tapi sempet yang sampai lost control gitu loh, Say. Maksudnya ini kan lost control, bukan mau bunuh diri. Kayak lost control yang Kayak ngerasa. kayak selesai gitu kan ya. Enggak sih, enggak sampai segitunya. Cuma kecewa aja gitu. Cuman enggak sampai yang segitu enggak. Enggak sampai segitunya. Lumayan nih jadi orang bungsu. Mbak Deti juga bungsu loh. Apa loh? Lo waktu dinikahin ya? Iya kan dijodohkan saya. Iya, itu yang akhir. Kan pengennya sih pengen sampai lulus. Ya. Pengen jadi cita-cita jadi guru. Tapi lo kenapa langsung terima aja Mbak? Anak soleha. Selesai lo. Tapi lo sempet yang kayak Mas Budi juga lost control ya lo. Enggak sih. Kalau cewek nggak begitu anu Mbak.
Kenapa ya beda cowok sama cewek? Iya, mungkin beda itu. Kalau cowok tuh emosionalnya, Mbak, lebih tinggi, Mbak. Kalau kita paling cewek lebih ke nangis gitu nggak sih, Mbak? Lebih ke nangis. Kalau Habis nangis selesai nggak sih? Kalau cowok tuh mungkin nggak nangis, Mbak, langsung menghindar. Lebih ke actionnya mungkin gitu ya. Itulah kalau kenapa Iya. cowok itu dari kecil kan nggak boleh nangis. Iya. Padahal kalau seandainya dari kecil sudah kita bentuk, nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa, mungkin nggak sampai kayak Mas sampai Abdul deh. segitunya. Sebenarnya nangis tuh nggak apa-apa, cowok yang nangis nggak apa-apa. Enggak, karena kita udah di budaya Madura yang cowok tuh nggak boleh nangis, Iya. sehingga ketika dia berada di titik terendah itu, dia karena nggak boleh nangis, jadi Meluapkannya gitu ya. anak. Ke situ. Kalau yang ini kan, Kita yang paling nangis ya Badet ya. ini bungsu semua ini. Iya nggak Ya nangis, ya Kamu nggak nangis doang, gitu Mbak? di kamar. Gak gitu. nangis sih. Nggak nangis cuma ya udah deh. Karena kamu Pasrah aja. Enggak, karena kamu nggak punya pilihan kali ya. Bisa jadi. Nggak punya pilihan, jadi ya udah deh. Jadi kamu mau ke sini, mau lanjut, tapi nikah. Nah, tapi kalau Retno, aku mau ini nih. Sama ya. Tapi malah disuruh ke sini gitu. Sama ya. Kalau ini gagal. Kalau ini gagal, iya nggak sih? Gagal gitu ya. Karena gagal Udah, kan? iya, udah gagal, nggak bisa kontrol emosi, jadi lepas dah. Dan ambil motor pun tanpa sepengetahuan orang tua, saya, Pak. Apanya? Minjem motor? Ambil motor di rumah itu. Ambil motor. Keluar di- dari Iya. rumah aja gitu ya. Nggak pamit saya. Terus? Tinggal nyalain, ngebut, langsung. Di kantor pertanian kejadiannya. Joko tulis. Oh, Jalma. Oh, jalan. Celma. Kantor pertanian. Iya sebelum ya. sebelum lampu Berarti merah itu berangkat kan. dari Itu rumah mah. langsung posisi Udah. ngebut gitu ya Mas? Dapat telepon, Dek, sabar ya gitu. Namamu nggak tercantum. Nah, terus? Jadi ikut tahun depan lagi. Semoga langsung. Pikiran tuh udah ngeblank, Mbak. Padahal tuh waktu tesan tuh udah Kayaknya yakin lulus. yakin. Karena keisi bagus tuh. Iya, Mbak. Gak Tapi mungkin. belum tentu juga. Salah Karena- kali kau. Kok yakin? Apa yang bikin kamu yakin bahwa kamu lulus? Karena dari mata ujian yang diberikan, Mbak, sudah saya pelajari semua, Mbak. Jadi yang diujikan sesuai yang saya pelajari, ini tinggal meneruskan aja gitu kan. Mungkin poin penilaiannya Ah. bukan cuma dari ujian Mas. Bisa jadi. Jadi kayak ada beberapa aspek dan salah satunya kamu mungkin nggak lulus, jatuh di satu aspek gitu loh Mas. Bisa jadi. Jadi nggak hanya bulat dari ujian gitu. Bisa jadi. Kalau dari ujian kamu yakin kamu mengerjakan soalnya benar-benar kayak kamu lulus, tapi ada aspek lain mungkin yang bikin kamu nggak lulus gitu. Ya entah Tinggi apa ya. badan mungkin. Udah sih Mas Masuk. Budi ya masuk lah Mas. Enggak, bukan masalah itunya, Red. Cuma yang aku pengen sorot itu, kenapa Mas Budi itu sampai jadi lost control dan dia gak kayak calling down dulu, terus dia harus ngomong sama orang tua, aduh tak lulus, atau tapi emang mungkin gak gitu deh laki-laki ya. Ya Itu itu kan dia, dari Mbak. saking kecewanya itu. Mas Red. Emosionalnya itu, Mbak. Nyawa kita nggak, Mas Udah Red? nggak bisa dikontrol, Pak. Hah? Mas Red nggak Dari mau kejadian cerita. itu ternyata sesuatu tuh gak harus diputuskan. Apanya? Kalau punya masalah itu jangan langsung ambil keputusan gini-gini, harus kita aja. Tapi memang nggak boleh ya Nggak boleh, ambil Mbak. keputusan dalam keadaan marah itu memang. Iya. Itu bisa akibat fatal, Pak. Itu jadi skill loh, Dek. Kalau lo kepengen sukses, lo harus bisa orang sukses itu pasti dia punya skill beradaptasi. Artinya menyesuaikan diri, baik itu emosi, keadaan. Jadi itu jadi tantangan tuh. Kalau kamu pengen sukses, lo harus punya skill, bukan hanya bisa adaptasi ya, tapi skill adaptasi. Jadi kamu kalau misalnya temenan sama aku nih Mas Put, oh Mbak Novi orangnya pemarah nih, jadi dia ngimbangin tuh. Nah, oh sama Mbak Deti pendiam, oh aku harus cerewet, jadi ngimbangin. Lah kataku Mas Budi itu sampai kayak lost control itu karena dia tidak bisa beradaptasi untuk gagal. Iya, betul. Bukan nggak menerima, dia nggak mempersiapkan diri. Gimana nih kalau aku gagal nih? Iya. betul. Iya. Dan Hanya- mungkin dari kecil betul. kamu nggak pernah gagal ya? Betul, Pak. Nggak pernah gagal? Betul. Nggak pernah nggak naik kelas? Enggak. Terus dapat prestasi enggak? Oh, Dapat prestasi. lebih Prestasi Iya. terus gitu. Iya. Sering Jadi bikin sekalinya ini. gagal kayak bener-bener Langsung. Makanya aku ngerasa tuh kayak langsung fatal gitu. Iya.
Padahal sih sebenarnya gagal yang lomba gini aku ikut, sukses gini. Pokoknya setiap ada event mesti ikut, kontingen olahraga ikut, Mbak. dan menang. Menang. Iya kan? Iya benar. Oh iya. Makanya aku ngerasa kok bisa gitu. Iya, Dan iya. itu pun dapat kabar itu aku udah error dah. Jadi bukan karena dia nggak masuk perawatnya, tapi karena gagal. Karena Iya, gagalnya iya. poinnya. Sebenarnya dia nggak masuk perawat juga nggak masalah Nggak sih masalah. sebenarnya. Masih ini cuma nggak terbiasa gagal. Gagalnya. Makanya kataku salah satu parenting yang baik itu adalah ajarkan anak-anak itu untuk gagal. Atau enggak kalau misalnya ibunya kan anak-anak jangan marahi. Karena kalau dia sudah umur segini baru ketemu sama orang yang pemarah, dia kaget loh. Kaget, ya Betul. benar. Nah, kalau ibuku kan suka marah, udah terbiasa biasanya, setiap ya. hari. Jadi dia nggak kaget yang kayak lebih, kok orang ini begini kayak gitu. Padahal ya karena sama orang tuanya kan jadi diri gitu kan ya. Jangan dimarahi, jangan dicubit, jangan di apa lagi tuh. Jangan dibentak, iya nggak sih? Kasih makan lah, Bang. Kasih makan. Ya nggak apa-apa dimarahi asal sesuai dengan ini. Sesuai. Maksudnya ketika salah dia ya harus ditegur, dia harus nerima konsekuensinya. Ya, gitu. itu. Jangan asal semua hal marah ya enggak juga. Ya, gitu loh, ya, Mbak. ya, ya, Jadi ya. ada jadi jadi anak itu tuh paham, oh berarti kalau aku gini kenapa aku dimarahi berarti aku salah gitu, berarti aku nggak benar gitu. Terus kalau gagal, misalnya ikut lomba, terus ini ikut lomba kalah, itu dikeren-kerenin, wah keren gitu loh, Benar. untuk dipuji. Karena kalau, kok bisa sih kamu gagal ranking begini, itu jadi akhirnya jatuh, Akhirnya down, Mbak. down. Kok bisa kamu peringkat gini-gini, kok bisa down gitu. Oh, Kok bisa gagal gitu. Kamu ranking berapa dulu mas? 3. Nggak pernah turun-turun tuh, nggak pernah di paling belakang gitu. 3. Iya, jadi nggak terbiasa. Lu kena 1. Enggak. 3. 1 susah, Mbak. Susah. Pernah jadi ketua OSIS. Oh. Ketua OSIS tuh biasanya diidolakan cewek-cewek loh mas. Iya. Rating. Tapi mumpung Mas Budi lagi di podcast nih, Mas, kita tuh pengen tahu deh, kepo pernikahan. Kamu kenapa belum menikah, Mas? Kamu takut gagal ya? Ya, kamu takut gagal ya? Pernah gagal. Takut nggak bisa bahagiain cewek ya? Gak usah nangis, Mas, gak usah nangis. Kok matanya merah sih? Jadi pernah gagal nggak sih? Gagal. Pernah gagal. Apa jangan-jangan pernah gagal? Enggak, takut gagal, tau nggak sih? Kalau aku lihat ceritanya dia, yang dia gagal sudah begitu, dia takut nikah, terus gagal, terus pisah, terus nggak bisa bahagiain atau nggak bisa memenuhi kebutuhan si cewek, sehingga ketakutan-ketakutan itu. Overthinking. Iya nggak sih, benar nggak sih aku? Iya, kan? iya. Tuh, kalau aku dengar ceritanya dia yang gagal nih, Yang gagal. yang nabrak, kataku itu deh kok. Selain itu apa? Bukannya pernah gagal, Mas? Apa? Bukannya pernah gagal? Pernah. Lu pernah kawin? Enggak. Pernah Punya hubungan. punya hubungan. Terus Udah apa sih? Udah omongan tuh udah 4 mata. Mau ada ajakan serius. lamaran kan serius. orang tua udah. Udah oke. Udah oke, Mbak. Orang Pamekasan, Mbak. Terus Pas suruh bawa orang tuanya, saya bawa orang tua. oh bawa selain masih ada. Nggak ada udah. Siapa yang kamu bawa? Mbakku. Oke. Terus pas nyampe di sana tuh orang tua udah nerima, orang tua cewek udah nerima. Cuman ceweknya itu pas berubah bicaraan, Mbak. Omongnya, Mas jangan sekarang, saya mau fokus umroh dulu. Oh, mau umroh dia. Saya kaget, Mbak, loh. Katanya mau diseriusin. Oh, diserius. Terus? Nah, jadi kan saya mau datangkan orang tua itu, Mbak, buat ngelamar dia. Tapi dianya mau fokus umroh dulu. Kata saya itu, Mbak, kenapa nggak terima dulu gitu kan? Pas umroh kan nanti Bisa setelah itu gitu ya. Maksudnya mau tunangan dulu, mau dilamar. iya mau dikat dulu, Mbak. Oh, Mau dikat oke, dulu. oke. Terus? Nah, karena omongannya udah fokus umroh, akhirnya aku nggak ngelanjutin itu, Mbak. Kamu Masalah. mundur. Iya, mau mundur. Dan mundur pun aku nggak. Tapi setelah dia mau fokus umroh, setelah itu kamu hubungannya Baik. Biasa. maksudnya kamu nggak ada ini lagi. Nggak Setelah ada. dia umroh nggak ada masuk lagi Nggak ada. ke dia gitu.
Karena aku tuh kalau udah masuk terus sama dia belum dimaksimalkan, saya mundur. Dia kan cuma mau fokus umroh Mas, bukan nolak kamu. Lah iya ngerti. Terus? Cuma kan udah ada perjanjian Mbak. Maksudnya kapan nih mau kesini sama orang tuanya gitu kan. Oh ya Kamis gini kan. Setelah saya datang sama orang tua saya itu malah omongannya beda. Malah bilangnya mau fokus umroh dulu, bukan terima lamaran saya gitu. Takut kecewa terus Nah, terus setelah dia Trauma nggak sih trauma kayak itu namanya trauma nggak sih? Trauma. Kataku sih dari trauma yang lost control itu ya. Jadi kayak ketakutan gagal apa aja ya. Jadi kayak ditolak, dia kayak takut. Aku nggak marah-marah di grup, Mas jangan kayak gini. Dia udah lapor ke Retno, Mbak Novi gimana ya? Jadi kayaknya dia. Iya benar. Dia punya trust. Aku merasa Mbak kalau kayak gitu, Mbak. Kayak apa aku bersalah salah gitu. Jadi aku curhat ke Retno. Oh iya, memang Mas Budi sering gitu sih Mbak. Aku sering curhat. Iya dia Overthinking Mbak. Mas Budi takut gagal, takut ditolak. Takut kecewa. Overthinking sih say. Jadi kalau menurutku sih, kalau lihat tadi ceritanya dia yang lost control gara-gara gagal, jadi ketika misalnya takut salah, tau gak sih? Takut salah sehingga dia cari aman. Cari aman, kan ada quote yang gini, lu kalau kau pengen bahagia ya jangan punya pasangan, karena itu kan konsekuensi punya pasangan itu pasti ada konsekuensinya. lu harus konflik, lu harus, makanya kalau cari pasangan jangan cari pasangan yang sefrekuensi, cari teman tengkar yang enak, yang setengkar-tengkarnya nggak akan pisah gitu loh. Ya, Mas. Jadi jangan nyari yang sefrekuensi, karena kan pasti bertengkar. Gitu. Lah dia takut, jadi takut salah. Padahal aku cuma bilang apa, Mas lain kali jangan makan di sana ya. Hotelnya. Oh iya, itu. karena Hotelnya lagi. Hotelnya juga bagus. ini. Nah, situ Pak Novi bikin voice itu, aku lihat Mbak Retno ini gimana Retno gitu. Mbak kan Bapak dia kan sesuai dengan harga Mbak begini Mas Budi. Enggak Mas Mbak Novi itu cuma bilang gitu. Maksudnya nanti ke depannya cari alternatif yang lain gitu, karena yang kemarin kan kurang nyaman gitu kan tempat makannya. Jadi kayak takut dia itu kenapa nggak mau nikah, bukan karena trauma yang gagal itu, dia mundur karena dia cuma membaca nih, dia nafsirin sendiri mau fokus umroh. Oh berarti aku ditolak. Kan kalau dia beneran tuh habis umroh kejar. Nah, makanya kataku habis umroh itu jadi bukan gagal dia sendiri. Apa Mas Budi nggak ada masuk lagi gitu kan, harusnya begitu ya. Berarti dari Mas Budinya sendiri. Lo harus terapi Mas. Bukan. Karena kan menurut aku gini Mbak, kenapa nggak terima aja dulu gitu kan? Ya Mas saya terima, nanti untuk masalah selanjutnya nanti habis umroh ya gitu, baru saya ngerasa apa kayak diterima gitu Mbak. Sedangkan orang tua tuh Pak udah pasrah sama anaknya Pak. Kalau saya Mas Budi terserah anaknya gitu. Kalau saya berarti udah nerima Mas Budi gitu kan. Oh tapi waktu kamu datang ke sana itu cuma bilang gak bisa jawab karena mau fokus umroh. Iya. Tapi setelah umroh kamu nggak masuk lagi. Nggak masuk lagi ya Pak. Kenapa waktu ngundang saya sama orang tua saya tuh buat apa ke sana gitu? Kalau jawabannya hanya mau bilang fokus umroh gitu kan. Tapi gak ada komunikasi lagi dari dia pas setelah itu umroh. Ada. Cuman sayangnya. Aku juga heran. Tapi dianya gimana Mas? Apa masih menganggap Mas itu apa ya? Ada rasa. Sempat dari sepupunya itu Pak apa sih? Ngerasa ada yang salah gitu. Mas Budi saya mohon maaf, soalnya harusnya tuh waktu acara itu harusnya terima dulu gitu kan. Terus? Kenapa dari pihak perempuannya itu ada seorang kiai Pak, omongannya tuh membela yang perempuan itu Pak. Oke. Sedangkan yang dari orang tuanya itu udah nerima gitu kan. Kenapa Bapak Kiai ini kenapa nggak bilang, oh ya kalau mau umroh ini teruskan aja dulu apa mau diterima atau enggak gitu laporannya gitu. Sedangkan yang cewek ini mau fokus umroh dulu. Dan terus yang Mas bilang mau ke rumahnya dia sebuah orang tuanya
Ngapain gitu ya katanya Mbak Budi tuh, coba. ngapain aku suruh ke sana gitu kalau pada akhirnya jawabannya aku masih mau fokus umroh gitu. Kenapa enggak? Kenapa habis umroh aja kamu nyuruh saya ke rumahnya kamu gitu? Enggak, kataku Mas Budi juga kalau dia benar-benar tuh, Dek. Kan habis umroh gimana? Ini mau dilanjut enggak? Dia udah mundur bukan mundur ini langsung. Karena Mas Budi menafsirkannya ya Enggak. ditolak gitu, sudah ditolak. Pacaran apa dijodohin? Dijodohin enggak? Oh, dijodohin sayang. Beda, bukan Udah legitim. Dijodohin sama siapa? sama Ustad. Ya dijodohin. Dijodohin. Masa sama Ustaz Rehan? Enggak. Sama Ustaz Rehan. Enggak sama Ustad. Dijodohin. Asik banget. Tadinya berdua tuh ya, Rehan juga ditanya itu kenapa itu. Jadi akhirnya kita tahu, oh masalahnya ini. Jadi dia sebenarnya Mak ojek Mas. takut. Kayaknya dari tadi Mas Budi waktu ke ojek. Tapi sekarang gimana Mas? Kalau ada cewek yang udah oke dan orang tuanya oke, lo maju kan? Maju. Oh. Cuman satu, bisa nerima aku apa adanya, apa ada apanya gitu. Lo masih belum percaya diri ya? Gila. Tapi Teman-teman lo orang keren semua loh. apa? Teman-teman lo tuh orang keren semua. Iya. Lo kalau nggak punya duit, nggak punya akademi, ya. Tapi lo punya teman yang Iya, jaringannya tuh sampai foto sama benar. bupati, Foto sama bupati. Bupati. Dari mana bupati mana itu? Bupati mana? Pacitan. Penting nggak sih buat kita? Bupati buat kita tuh penting nggak sih? Ya Allah, itu penting Mas. Kan bisa jadi daya tawar. Saya emang Mas, kerjanya iya. begini. Iya. Kamu gini loh Mas, lihat fotomu yang bareng bupati, aku ternyata sudah sekeren ini loh gitu loh. Jadi itu foto profil dia ya. Udah dijadiin. Enggak. Jadiin dong. Jadi itu Padahal itu- Fotonya tetap sama bis dia. Iya. Jadi kalau nanti adanya yang mendekati Mas Budi, bilang aja saya pernah foto sama Bupati. Udah keren-keren tau nggak? Kamu sampai kemana teman-temannya? Itu daya tawar Mas. Perkara lo gak punya duit, gak punya skill, gak punya apa, yang penting foto. Itu di balik layar Mas, orang nggak ngeliat itu. Oke, baik. Tapi apa yang membuat kamu gak percaya diri Mas? Takut gagal lagi, Pak. Nah, kan? Iya, tetap balik ke situ ya. Betul. Jadi bukan karena dia. Mesti dukungan dari saudara tuh banyak. Ayo deh. Sampai dukungan dari owner bus tuh banyak, Pak. Ayo Mas, tak support bis sama saya itu. Kalau Mas Budi nikah, tak support itu. Banyak menyupport tuh. Cuman Support ya. ceweknya mana ini yang mau diajak serius gitu. Gini Kalau aja, kita cari orang. kalau teman-teman biru banyak, Pak, yang suka sama saya, Pak. Tapi lo takut? Enggak, kalau teman biru saya nggak mau, Pak. Kenapa? Saya mau cari yang biasa aja. Makanya cariin sama orang pesantren yang baru lulus. Mau. Mana? Ya mau. Mau enggak? Mau. Oh. Tapi Ya, ada yang- niat nggak masih? Iya, pendekatan dulu, Pak. Yang pokoknya. tapi- Pokoknya jangan dijodohin, Mbak. Maksudnya kan kalau yang sama Oh, Ustaz nanti kan, di- iya. cuma Kalau kita- kalau yang main itu sama Ustaz kan aku dijodohin. Cuma lihat foto dia ketemuan. Akhirnya kan untuk percakapan lebih dekat kan saya nggak tahu. Itu makanya jangan dijodohin deh, Iya. biar dia dapat sendiri. Tapi kamu lebih senang dicintai apa mencintai? Lebih senang mencintai, Pak. Oh jadi nggak harus ada cewek yang ngejar kamu duluan? Justru kalau dikejar saya menjawab, Pak. Oh bagus lah kalau kayak gitu. Makanya kalau ada cewek, Kenapa kalau dikejar menjauh? iya, merasa risih aku, Pak. Risih aku. Tapi kalau mencintai itu siap-siap sakit hati lah Mas. Iya, biasa. Karena kamu takut ditolak. Karena takut ditolak, Tapi takut kan aku kecewa. Mendingan cari cewek yang mau sama kamu. Iya. Itu otomatis kamu nggak akan ditolak gitu kan? Yang bermasalah dia. Iya kan benar. Kalau ceweknya yang ngejar kan otomatis dia nggak akan ditolak kan, Mbak? Kan? Cut. Oh iya makasih Lukman. Cut. Mari kembali Mas. Mak jangan ojek. Terus sampai di mana sih ya? Waktu makan siang. Belum datang ya baksonya ya? Itu kemana sih Fandi? Gak ada bunyi ting 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 gitu tuh. Masa kataku sih enak gitu ya. Kalau misalnya cewek ngejar, oh nih mau sama gue, gak mungkin ditolak. Tapi setelah dengan cewek itu kamu nggak ada punya hubungan lain, Mas? Yang serius ya? Yang serius? Nggak ada. Kalau teman-teman ya seperti biasa banyak. Ya, kalau temen kan kamu
ngetrip kemana-mana Mbak, selalu dapat teman Di baru, mana-mana. cewek baru. Yang cewek itu udah nggak ada, Bang. Udah meninggal. Innalillah. Berarti lu diselamatkan oleh Tuhan. Iya. Itu deketnya waktu lamaran itu 2019. Oke. Terus nggak jadi lamaran itu fokus umroh dia 2020 sebelum Covid. Terus 2023 dia meninggal. Tapi dia udah nikah. Oh, dia udah nikah. Oh kayaknya aku tahu deh siapa. Siapa? Tahu kan? Iya. Iya wes sudah. Siapa? Nanti aja di balik layar. Kayaknya aku tahu deh arah-arahnya. 2023 ya? Iya, tahu kan? Kebaca nggak sih? Kebaca nggak sih? Iya. Iya. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Siapa ya? Nanti aja di balik Dibalik ke kita. Kok lu tahu orang itu ya? Orang kerjaan lu. apa enggak? Lah, Enggak, bukan. Lu tahu, Ren? Orang namanya? Tetangga. Sudah Enggak, punya? bukan. Sudah punya apa? Dia sudah nikah ya? Ini sudah nikah kan? Iya, sudah pernah menikah. Juga. Kurang tahu. Iya. Oke. Tapi Ya waktu aku bakal Ya sudah lah, intinya kata Bang Rafif, kamu diselamatkan lah, Mas. Waktu bakal umroh saya itu dapat kabar dari Ustadz tuh. Mas Budi, mohon doanya ya. Apa Ustadz? Si dia udah nggak ada. Aku juga merasa ya dulu pernah naksir yang namanya Kak Fauzan tuh. Naksir banget. Cuma karena ada kesepakatan yang nggak sepakat. Nah, jadi aku nggak bisa ninggalin Sampit kata dia. Aku nggak bisa ninggalin Pamekasan. Nah karena kita sama-sama cinta, tapi kita tuh sama-sama pemikir gitu loh. Wah kalau gitu udah ya jangan diterusin. Tapi kita tuh saling-saling respect gitu loh Zai. Aku cinta sama dia cinta sama aku. Tapi gue nggak bisa pergi ke tempatnya dia juga nggak bisa ke tempatku. Jadi kita kayak putus baik-baik gitu loh. Nggak putus sih, cuma dari awal tuh aku suka, tapi kayaknya nggak bisa nyambung deh. Kenapa? Jadi diobrolin. Pas dia meninggal tuh, oh kali ini nih yang bikin nggak jodoh. Nggak jodoh. Itu kadang-kadang gue mikir, oh gue terselamatkan. Bukan berarti meninggal itu buruk ya. Iya. Cuma bahasanya, wah kok kalau sama dia udah jadi janda. Tersinggung gak sih lo dibilangin janda Mbak? Enggak sih. Biasa. Udah selesai ya lo? Enggak awal-awal meninggal suamimu dibilangin janda sakit hati nggak? Enggak. Oh karena Karena meninggal Mbak, bukan bukan cerai. Beda kan? Coba cerai mungkin tersinggung Mungkin kali ya? beda ya. Masa iya tersinggung kalau cerai? Terus dibilangin Mungkin janda. ya, Mbak. Aku pernah ketemu teman Iya, yang Mbak. karena Kan beda. Meninggal Keadaannya Pak, beda. Sudah jelas nggak ada. Tapi kalau cerai masih itu, itu bekasnya itu dosa itu. Padahal aku cuma bilang gini Mbak Det, kita nih sama single sama janda senengnya sama, cuma beda di kertas aja. Terus dia tersinggung, tapi dia cerai. Padahal kan aku juga sama sendiri gitu loh maksudnya. Iya. Padahal cuma ngomong gitu dia tersinggung dan sampai maki-maki aku. Wah. Bisa ya. Iya karena cerai mungkin. Karena Itu cerai. baksonya. Bakso Mas Ede. Karena cerai mungkin Mbak. Beda Mbak tetap. Konteksnya itu beda. Kamu malah ini ya, bukan janda lo gitu, nggak tersinggung. Nggak tersinggung ya lumayan Pak. Ya karena meninggal. Karena meninggal, iya. Bener kan? Emang bener janda. Ngapain tersinggung dia? Terus kalau kenalan sama laki-laki lo gini, saya janda gitu. Janda Ya, lah Pak. enggak lah. Cuma nanya punya pasangan. Saya pernah kasih Enggak. bapak di Makassar, mau di Pacitan. Itu kali. Nah nggak kirain kalau ini kalau Kamu kalaupun mau punya hubungan lagi, kamu butuh dukungan kayak apa sih Mas dari kita? Kalau dukungan dari Bandung udah banyak semua. Enggak dukungan materi ya, dukungan apa? Moral itu, mental. Kriterianya apa? Cewek. Ya iyalah Mas. Harus cewek. Masa bencong? Cewek. Kalau bencong nggak mungkin. enggak dia nggak bisa dijodohin intinya itu. Iya. Biarkan dia nyari sendiri. Dia biarin patah-patah hati. Itu dulu Mbak, waktu tamu kita tuh Mbak, yang lebih dekat saya Mbak. Siapa tuh? Siapa? Itu yang waktu ke Jogja itu, yang lebih dekat saya itu kan semakin dia mendekat saya menjauh. Yang mana? Itu loh Mbak, Mbak siapa itu? Jangan sebut nama, jangan sebut nama. Iya, jangan sebutnya Iya. Mbak. Ke Jogja. Iya, Kayaknya pernah tahu deh. Semarang Jogja. Sebonabelnya. Iya.
semakin dikejar semakin jauh, Mbak. Iya sih, tapi memang kan enak. tapi memang risih nggak sih? Iya, aku risih. Risih nggak sih, Mbak, dikejar-kejar gitu tuh? Ngejarnya tuh terlalu nampak, Mbak. Tapi ada nih ya tipe cowok. Tapi kalau ngejarnya nggak terlalu nampak, aku senang. Tapi kalau Diam-diam mencintai kalau gitu ya, Mas. bikin aku udah terus mau dia aku udah aku merasa Enggak, ada tipe cowok ya. Kan cowok itu kayak Mas Budi kalau dikejar risih. iya. Ada cowok yang dia tuh suka sebenarnya. Ini Mas Budi suka nih sama aku. Tapi dia nggak mau mulai, kepengen aku yang mulai. Lah, sementara cewek, kok Mas Budi nggak ada effortnya ya? Kayak gitu tuh. Akhirnya aku pergi, Mas Budi nggak ada effort, aku pergi deh pacaran sama yang lain. Dia langsung patah hati, kan aneh tuh cowok itu. Patah hati terus ngomong, aku ditinggalin sama Novi, kapan kita jadian? Gitu kan. Dan kapan dia mau usahakan? Kan juga lucu makanya. Tipe-tipe kayak gitu tuh. Ya enggak? Kapan jadian, kapan ini kok tiba-tiba dia patah hati. Lah Mas Budi, kataku sih cowok itu harus punya boundaries yang, misalnya aku deketin Mas Budi kan risih. Mbak Novi, mohon maaf ya, saya tidak gimana. Artinya ngomong gitu loh Mas, sehingga yang cewek itu tahu diri. Dan kalau kamu suka sama cewek, itu kamu juga ngomong, Mbak Novi, aku suka sama Mbak Novi. Perkara aku nolak atau enggak, tapi jangan dibikin abu-abu gitu loh. Cowok tuh harus gitu. Berarti risiko ditanggung numpang. Mas, Tapi memang iya, kalau laki-lakinya abu-abu ya gitu. Iya dia mengejar Mbak. Makanya dia risih. Cuman balik lagi ke tambah, jangan abu-abu, Mas. Iya. Kamu ngejarnya yang jelas gitu loh, Mas. Jadi cewek tuh nggak dia sebenarnya suka apa enggak sih, tapi mau maju kok nggak maju gitu, mau nggak ada usahanya. Takutnya dia nanti aku takut ditolak. Nah, karena biasanya orang kayak Mas Budi sukanya sama orang yang nggak mungkin dia miliki. oh begitu. Oh gitu, Pak. Ya enggak? Oh gitu, Pak. Bener nggak sih? Ya tahu. Kamu tuh suka sama orang yang tuh nggak bisa misalnya rumahnya jauh atau rumahnya kira kok kayaknya padahal ceweknya udah punya rasa tuh. Dia senang dilayani misalnya. Sama Ron Biru itu, ayo Mas, ajak orang tuamu lamar saya gitu kan. Orang Jakarta kan. Kok jauh banget. Jakarta. Tapi kira-kira kalau perempuan Kalau bisa juga dia serius nggak sih, Mbak ya? Kayaknya patah hati ya. Betul. Asa ya. orang Iya, kayak sampai gitu ya. segitunya gitu maksudku. Betul, Pak. Karena dia merasa Mas Budi kalau Mas Budi serius, ayo ajak keluarganya. Nomor saya gitu. Karena dia merasa udah patah hati, jadi langsung cari penggantinya. Pelampiasan lah biar cepet. Janganlah, walaupun di Pamekasan juga jangan. Enggak Mas, lain kali ini kayak Mbak Deti nih kalau ke aku. Dia kalau suka ada cowok yang deketin dia langsung ngabarin aku menganalisa. Bahkan kalau ya aku ketemu terus ngajak aku, jadi aku yang akan menganalisa. Ini beneran apa enggak? Coba harus ketemu kita. Tapi gara-gara temenan sama aku, enggak ada yang deketin dia. Kenapa? Takutnya mau dikatnya gede. Nah, Gak iya. mau ketemu yuk sama Novi. Enggak langsung enggak. Soalnya kalau sama Mbak Novi langsung dianalisa, Mbak. Bukan di wawancara. Diwawancara, iya Ya makanya. langsung. Nih serius apa enggak gitu. Aku bukan tegas bukan apa tapi realistis yang aku cerita tentang Mbak Iin yang dia berhenti kemo. Lu paham konsekuensinya Mbak? Iya, berhenti kemo kamu paham ya? Mati loh kamu. Iya. Udah nulis wasiat? Sudah. Jadi kayak realistis aja, maksudnya kan banyak yang mau banyak orang yang mau bertanya hal yang kayaknya sensitif gitu loh. Sehingga akhirnya main thinking-thinkingan tuh kayak drama banget. Kenapa nggak langsung nanya gitu loh? Kenapa kamu nggak suka sama aku? Ya kamu ini, ya udah, aku juga sudah selesai gitu loh, Zai. Jadi kalau misalnya Mas Budi senang sama cewek, ngomongin, tapi ditolak juga nggak apa-apa. Tapi itu Mas. Iya. Cewek itu geeran Mas. Masa aku ditembak sama Mas Budi, tapi aku nggak mau. Tapi kan dia cerita. Iya. Cewek kan gitu. Tapi terus udah itu kamu menghindar Mas, ngejauh. Itu ngejar saya yakin cewek itu. Hah? Betul, Oh iya Pak. iya. Betul, Pak. Coba deh. Ada nggak cewek yang sekarang kamu taksir? Belum ada yang dicari, Pak. Belum ada.
Beneran Mbak Red? Nggak tahu. Ada. Kamu kalau kayak gitu-gitu nggak pernah cerita sama Mbak Red, no? Enggak, maksudnya kalau ada hubungan yang serius cewek pasti cerita, tapi kalau nggak ada serius nggak pun cerita, bang, nggak ada gunanya. Mas Budi tiap nge-trip foto sama cewek ini, nge-trip lagi foto sama cewek ini. Akhirnya kita teman-temannya, ya sudah, paling nanti akhirnya ya begitu. Apa bahasanya kamu, Red? Apa bahasanya kamu? Naik motor? Mas Budi tuh ngegas, cuman mesinnya nggak dinyalain. Enggak, motornya nyala tapi nggak digas. Enggak, Mas Budi tuh ngegas, Mbak. Kalau ke cewek Mas Budi tuh ngegas. Oh, tapi nggak masuk. Tapi nggak dinyalain mesinnya, jadi percuma. Oh, ya itu kayak takut gagal itu. Iya. Jadi kayaknya dia pengen nyampe tuh ke cewek itu, cuman dia nggak nyalakan mesin. Itu loh, Mbak. Ya balik lagi, takut. Oke, terakhir. Dari Mbak Deti, apa yang ingin disampaikan ke Mas Budi? Ya, Mik, deket. semangat lah Mas. Iya Mas ya. Bentar. Mau gonggoan. Bentar, aku mau nanya. Kalian tuh kan suka dijodoh-jodohin ya? Nah. Kalian tuh nggak baper ya? Biasa aja. Karena Mas Budi nggak suka sama Mbak Deti juga nggak suka. Enggak, Mbak. Kita tuh kayak dibuat heboh aja. Iya. Hebat loh perasaan kayak gitu. Kita anggap temen aja kan ya Mas ya. Meskipun kita di Plat NK tuh yang gitu, kayak biasa aja. Udah Tapi kalau orang yang merasa itu kayak Budi, Sodeti mana bolong badlah dia, gitu kan. Cuman kalau Pada kejar pada tahun Mas. saya pada aja jarang WA nih, telepon aja jarang. Iya sama, aku juga jarang kalau ada perlunya. Iya, tapi kalau udah ngumpul di rapat, pasti ada aja omongannya yang dibicarakan. Tapi gak hebat dong kalau punya perasaan kayak gitu, nggak baper. Nggak baper. Iya. Aku ada tuh teman yang baper cuma ya biasa kan aku suka goda-goda gitu ya. Itu jadi baper tau. Cuman Kalau baper emang suka saya berarti. Enggak, dia kayak ini tuh. Apa ya? Bukan baper yang ini nih kayak Salting. kan aku mesti godain cowok itu mesti di banyak orang. Nah dia tersinggungnya karena di banyak orang. Kayak seakan-akan aku kan kalau godain tuh kayak mendiskreditkan atau gimana sih? Tapi enggak sih kalau Mas Budi kita goda-godain dia nggak baper, seru aja. Kalau kayak gitu tuh. Cuman kalau orang nilai itu Pak, kita tuh ibaratnya kayak punya pasangan khusus, kayak apa? Sangguan di hubungan. Iya. Sama yang Mahmi tuh. Kak Wahdi. Iya, kayak kamu tuh, jom. Kakak aja. Iya. Baru ada nelayan berpikir. Yang kuat. Iya. Enggak kan heboh-hebohan, kamu rame kak yang Iya sih aku malah senang kayak gitu ya. Iya. Jangan sampai baper-baper gitu tuh. Iya kan dia single sama Ustadz Raihan. Iya. Kita bertiga kan. Sering kan? Ya Mas ya. Kok aku nggak diajak sih, aku kan juga single. Sibuk, Pak Novi sibuk. Enggak, aku nggak pernah diajak. Kalian kalau acara manasik umroh, ya kalau manasik umroh foto-foto aku nggak pernah diajak. Iya, jangan di luar. Mbak di dalam. Mbak di dalam. Mbak sibuk. Udah aku nggak lewat Mbak gitu. sibuk. Kamu mau foto? Oh, aku nggak pernah Mbak sibuk, diajak. nanti. Giliran Mbak sudah keluar dari musola, kita sudah mencar-mencar. Masih itu emang disengaja ya. Sengaja enggak ya. Iya. Naruh di status lagi. Iya. Boleh foto tanpa saya tapi jangan taruh di status. Itu namanya. Ternyata dia ini Baper. tersinggung juga. Iya. Karena pakai seragam tuh, Mbak. Coba kalau nggak pakai seragam tuh aku nggak ini kayak misal kayak begini foto nggak masalah. Tapi kalau pakai seragam tuh Pak NK lagi, Ali Imron lagi. Kok aku nggak diajak ada aku gitu? Gimana mau foto? Kan pas dia datang tamu udah ada. kan? Iya. Iya, Pak. Kalau kita kan Iya masih sih. Kalau pagi-pagi. sudah mulai acara kan kamu di dalam, kita di Di dalam, luar di nyantai. luar. Baru kita Nah, foto-foto. waktu nyantai itu Mbak, ada yang minta fotoin lah, di selfie lah, Pak Novi di depan masih itu. Pas Karena acara kan dihususin foto di depan. Tapi sendirian. Reto deh apa yang mau disampaikan Mas Budi? Apa ya Mas ya? Bentar dari Mbak Deti apa yang mau disampaikan Mas Budi sudah ke Retno. Retno. Ini jadi jejak digital loh saya. 10 tahun yang akan datang saya posting di Facebook, di YouTube. Kamu bisa nonton ini akan berbeda, tahu nggak sih? Betul. Heeh.
suasana beda nanti. Sudah, si Mas Budi udah nikah, Mbak Deti udah nikah, aku udah nikah, itu beda lagi lah. Kita tahu nggak sih? Iya benar. Karena jadi kita, Mbak Deti apa yang mau disampaikan? Dan bercandanya nggak mungkin sama, Mbak. Gak mungkin sama, udah jaim-jaiman. Kayak gini, malu gitu. Apa, Mbak Deti? Ke siapa? Ke Retno belum? Kan ke Mas Budi semangat ya? Ke Retno. Tentang apa ya kalau Retno? Gak tahu apa Pak. Terserah Apaan itu sih ya? siapa yang perlu kamu bicarakan sama Retno. Ya tetap semangat lah, sabar. Semangat lagi, Mbak. Sabar. Menerima, ikhlas. Gitu. Emang suaminya kenapa? Enggak. Iya. Apa sih? Sabar ikhlas kayak lomba aja. Belum punya itu kan. Nah, cewek masih proses kan cewek. Cowok udah punya cewek. Tinggal cewek. Tinggal cewek, iya. Bismillah. Ya berdoa Iya, aja, iya. doain. Mbak Deti juga gak punya cewek, cowok semua deh. Iya. Cantik sendiri. Nah, ya. Ayo Mas Budi sekarang ke Mbak Deti dan ke Retno. Ke Mbak Deti, momen-momen baru kali ini, meskipun Mbak Deti ditinggal suaminya, gak ada punya rasa sedih, tetap menikmati suasana hidupnya. Sedih dia Mas. Kau sedih Iya, Mas. tapi nggak menampakkan, tapi nggak Iya menampakkan dong. sedihnya. Iya. Sampai saya ke rumah pun Mbak Deti itu Kemana? sampai di rumah Mbak Deti pun saya ngerasa tuh Mbak Deti hidupnya seperti ini, tapi dia bisa menikmati kehidupannya, nggak gengsi, tetap pede gitu kan. Saya ke rumahnya dia, Mas Budi ini air es, ini Mas Budi ini, tapi dia tetap menghargai Pak, salut sama dia tuh, meskipun dia hanya punya ini Mas Budi, ini kue gitu. Beda kan Mbak kalau orang yang gini, jangankan air, duduk pun jarang. Tapi Mbak Deti tuh, aku ke rumahnya dia tuh ngerasa apa sih? Duduk dulu Mas gitu. Ya Kata, dihargai iya, lah. merasa dihargai. iya merasa meskipun Kan emang begitu Mas. Beda Semua loh, orang Mbak. Begitu. Beda. Kamu kalau ke rumahku, ke rumahnya Retno juga digituin sama Enggak, kita. maksudnya aku nilai Mbak Deti loh Mbak. Maksudnya kalau Mbak Deti itu wonder woman-nya hebat. Masih boleh tinggal, suaminya tuh meninggal tetap semangat gitu. Jam 11 malam pulang dari veteran, hebat Mbak Deti. Pulang dari veteran deh gitu. Itu. Mbak Deti mau diantar, gak usah Mas gitu, berani serius ya. Padahal pura-pura saya Mbak. Padahal saya takut Mbak. Nah, makanya kan bilang gak usah. Karena tahu. Iya. Padahal takut Mbak. Terus kalau saya kata Mbak Deti itu saya pulangnya sendiri, saya takut itu aku. Gitu. Oke ke Retno, nih kita udah. Mbak Retno apa ya? Ya semoga kedepannya Mbak Retno dikasih momongan cewek lah. Amin. Karena kalau cowok satu tuh repotnya minta ampun. Tapi cewek itu lebih ini loh, lebih apa kayak ngejaganya itu kayak overthinking juga deh. Apa ya? Lebih Itu nggak punya anak cewek ya. Iya, Maksudnya tapi- lebih resikonya kayak lebih. ke cewek. Lebih. Tapi gitu ya. kalau cewek menurut aku Mbak lebih itu Mbak, daripada cowok sih. Aku aja tuh kalau ponakanku lebih suka cewek aku Mbak. Iya lah kamu cowok. Kalau cowok saya nggak suka ya. Kalau cewek suka ya. Tapi anak-anak ini udah detik sama saya tuh Om Budi bis. Jadi aku yang ngerasa. lihat bis tuh bisnya siapa? Bisnya Om Budi. Oh. Jadi semua bis di jalan itu bisnya Om Budi. Oh. Doa lo itu Mas, nanti kamu Iya. punya bis loh Mas. Iya. Amin. Amin. Bisa nyetir nggak sih? Bisa mundur. Maju nggak bisa. Oke Mbak Retno, apa yang mau disampaikan ke Mas Budi sama Mbak Deti? Ke Mas Budi apa ya? Mas, pokoknya kamu kalau setiap mau maju terus kamu merasa aku takut gagal nih atau kamu ingat support sistemmu loh Mas. Iya, Support iya. sistemmu ini wah luar biasa itu. Heeh. Intinya kamu nanti kalaupun kamu maju kamu nggak akan maju sendirian Mas. Kita di belakangmu tuh Oh. wah. Kayak Avenger, kayak Avenger tau nggak sih? Kita di belakangmu tuh akan mendorongmu. Iya kayak Avenger gitu loh. Kamu Iya, kamu ingat, oh, aku nggak
nggak sendirian. Iya. Dan jangan takut gagal. Ada aku, ada adminku, ada fotograferku. Oh gitu iya kan. iya. Jadi mau mundur langsung didorong. Didorong. Iya. Di belakang kuat. Perkara kamu maju terus ditolak atau apa, it's okay. Oke, kamu balik badan pun masih ada kita gitu loh mas. It's okay. Jadi aku mau cerita sebentar nih Mas. Jadi kemarin tuh ada temanku kena kasus penipuan. Jadi itu loh, Red ditelepon, cowok nih kan ditelepon ya. Terus sama cewek. Lah terus ceweknya ternyata pas telanjang terus ternyata kan video call. Direkam. Dan itu kan memang penipuan ya. Tapi dia datang kan ke sini. Mbak Novi gimana nih Mbak Novi? Kenapa? Direkam. Ya udah disuruh sebar. Jadi kenapa dia ke aku? Karena si cewek itu kan dia ketemu di Facebook. Ketemunya di Facebook awalnya di Messenger terus lari ke WA. Nah, itu masih WA-WA-an terus akhirnya di video call langsung ceweknya telanjang. Terus direkam kan. Nah, akhirnya suruh ngasih duit 3 juta kalau enggak videonya kamu rekam. Mau disebar video mukanya dia yang lihat dia yang cewek telanjang mau disebarkan. Sudah itu dia takut karena di situ sudah dikasih nama Facebookku, sudah di chatting sama si cewek itu, assalamualaikum, itu aku. Makanya dia langsung ke rumahku, Mbak gimana, karena dia punya istri dia punya istri. Udah akhirnya pokoknya dia heboh. Kenapa kamu? Karena ini Mbak, udah coba messengernya cek Mbak, gak ada saya. Aku nggak dapat messenger dari apapun. Yang mana nih Ros? Kataku, kok nyebutin nama? Udah itu dia ketakutan. Akhirnya gini, kamu kenapa yang takut? Oh mukamu udah muka mesum, kamu bukan kiai, ya nggak sih? Dia bukan kiai, bukan tokoh, ya. Terus sudah tahu ini kan modus penipuan gitu. Lu sebarin aja apa yang kamu takutkan? Takut nama baik dari Hong Kong kataku. Maksudku dia bukan tokoh ya. Jadi walaupun disebarkan ya udah orang tuh pada tahu kalau muka dia muka mesum gitu loh. Ngapain harus takut? Nah, akhirnya aku ngasih gini. Ros, banyak yang nggak tahu, yang lupa. Kita tuh hanya diajarin bagaimana kita sukses, tapi nggak pernah diajarin bagaimana kita gagal. Lah saya seandainya sama di rumah lagi bercinta nih sama suami orang, dilabrak, divideoin, it's okay buat saya. Nih seandainya nih, anggaplah yang paling hina kan kayak gitu tuh. Saya sama suami orang dilabrak, ada polisi, ada influencer divideoin, ditaruh gitu. It's okay, mau gimana lagi? Tapi gimana cara bangkitnya itu loh saya. Gimana kita ngadapinya? Itu aja. Jadi gak usah seburuk-buruknya, segagal-gagal ditolak kamu atau paling mentoknya nih yang ceritanya orang kawin terus ternyata dia ketahuan janda 3 kali, tau gak sih di Lombok? Iya. Pas dia akhirnya udah, ya maksudnya kan dia ketipu tuh. Tapi it's okay, nggak masalah. Kamu gagal, kamu apa itu nggak masalah gitu loh. Jadi dibiasakan kita, ternyata itu juga skill ya, bakat gitu. Bakat gimana caranya kita berdamai, bukan berdamai. Memang kita harus berani untuk gagal kok. Kalau misalnya terhina itu yang aku contohin, so what gitu loh. Gak apa-apa. Kamu gagal, kamu nangis, kamu hancur, itu it's okay. Mas, kegagalan adalah sebuah cerita. Kegagalan itu sebuah cerita. Oke, apa lagi kau Retno ke Mbak Deti apa ya? Hebat tuh Mbak. Enggak hebat. Iya, enggak loh Mbak, gini. Aku memposisikan kalau aku di posisinya Mbak Deti ya kan belum tentu aku masih bisa seceria Mbak Deti, se-fighting Mbak Deti gitu. Betul. Tetap apa namanya ya? Ya sudah, kamu tetap berdiri aja gitu di tengah-tengah ya keadaannya kamu gitu loh, Mbak. Kehilangan apalagi kamu memiliki 3 orang yang harus kamu ini kan itu nggak mudah gitu loh, Bang. 3 inspektur upacara. Iya. Nggak semua. Aku lagi mau sedih-sedihan loh sama Mbak Deti. Inspektur upacara. Inspektur upacara. Sekarang sudah mau bersedih-sedihan ini loh, Mas. Jadi kamu kira Mbak Deti ini apa? Aduh.
emosi Lah banget. iya ya sudah aku sana mau tatap-tatapan sama Mbak Denti. Aduh. Sudah Bu ya, sudah. Terima kasih, kita ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.